Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wage MA. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai ruang lingkup dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitrah orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hakikat yang paling penting adalah adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa Allah hanya satu dan tiada satupun yang dapat menyamainya, sehingga mau melaksanakan perintahnya. Hukum dakwah adalah wajib, dalam arti wajib bagi setiap muslim untuk berdakwah. Dalam ruang lingkup dakwah, materi yang akan kami paparkan yaitu mengenai praktek dakwah dan etika dalam berdakwah. Dakwah bilisan adalah macam dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Pada dakwah lisan atau dakwah langsung, seseorang bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Contohnya, ceramah, khotbah, nasihat, tablik, dan lain-lainnya. Dakwah bilhal adalah macam-macam dakwah yang dilakukan dengan contoh perbuatan yang nyata. Dakwah ini dimaksudkan agar si penerima dakwah mengikuti jejak dan hal ihwal si dai atau juru dakwah. Jadi, dakwah bilhal adalah kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas atau yang dikenal dengan action atau perbuatan nyata. Contohnya, sedekah ke fakir miskin, membuat masjid, membantu saudara di Palestina, dan lain sebagainya. Dakwah bil qalam memiliki efisiensi dalam menyampaikan pesan kepada para mad'u atau khalayak luas. Sebelum adanya internet, media dakwah bil qalam berupa buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan lainnya. Etika dalam berdakwah. Yang pertama, ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam berdakwah memiliki arti tidak menghitung-hitung hasil dakwah dengan segala imbalan duniawi, seperti materi, pengaruh, nama besar, popularitas, dukungan massa, dan lainnya. Etika dakwah yang kedua adalah lemah lembut dalam berdakwah. Dianjurkan untuk lemah lembut dalam dakwah atau ceramah, sehingga orang-orang yang mendengarkan akan mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika dakwah yang ketiga adalah mewarisi tradisi Nabi Muhammad SAW. Seorang tidak hanya menyampaikan pengetahuan praktis peribadatan saja, namun dalam konteks sosial juga berperan untuk menata moralitas masyarakat. Salah satu tradisi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah akhlak budi pekerti, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Amr.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6035. The wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see